Nah, banyak sekali teman-teman yang mempertanyakan terkait dengan apa sih sebenarnya airdrop ini. Karena banyak dari kita hanya asal garap tapi tidak paham apa sih tujuan, terus kemudian sejarahnya bagaimana, terus kemudian apa sih kegunaan dari airdrop ini. Nah, airdrop adalah sebuah metode distribusi aset kripto kepada sebagian orang atau komunitas yang diberikan secara cuma-cuma. Ya, biasanya dilakukan sebagai strategi marketing aset kripto baru. Nah, jadi di sini tanda kutip adalah sebagai teknik marketing, teman-teman. Jadi kebanyakan airdrop meminta kita untuk melakukan hal-hal sederhana seperti yang mengerjakan task, yaitu bentuknya misalkan kayak registrasi email, terus kemudian kita konekkan Telegram, Twitter, atau media sosial lainnya. Nah, terus kemudian apa sih keuntungannya dari orang yang punya project crypto ini? Nah, jadi sederhananya kayak gini teman-teman. Jadi airdrop ini adalah satu marketing ala baru, walaupun sudah lama tapi bisa dikatakan baru, yang dimana dia akan memberikan reward itu sebagian dari aset yang mereka punya. Nah, kita coba menengok sejarahnya sedikit teman-teman biar kita paham terkait dengan apa sih sebenarnya airdrop ini. Nah, meskipun istilah airdrop belum digunakan pada masa awal Bitcoin, tapi prinsip distribusi gratis telah dimulai oleh Satoshi Nakamoto, yaitu sang pencipta Bitcoin. Di awal perjalanannya, Satoshi mendistribusikan Bitcoin kepada para penambang yang berhasil memverifikasi transaksi. Ini langkah awal yang menjadi dasar airdrop modern, di mana proyek baru memberikan insentif kepada mereka yang berkontribusi pada ekosistemnya. Nah, pada tahun 2014 yaitu Aurora Coin dan airdrop nasional pertama. Nah, airdrop besar pertama yang terstruktur terjadi pada tahun 2014 dengan proyek Aurora Coin, sebuah kripto yang didesain khusus untuk warga Islandia. Airdrop ini bertujuan untuk memperkenalkan kripto sebagai alternatif mata uang nasional di Islandia. Setiap warga Islandia yang terdaftar dalam database pemerintah bisa menerima token Aurora Coin secara gratis. Meskipun ide ini inovatif, Aurora Coin tidak berhasil mencapai tujuannya dalam jangka panjang. Banyak penerima yang menjual tokennya segera setelah penerimaan, menyebabkan penurunan harga secara drastis. Nah, pada tahun 2017 yaitu Omisgo atau disingkat OMG dan populernya airdrop crypto. Nah, airdrop Omisgo atau OMG ini menjadi salah satu yang paling berpengaruh di ekosistem kripto. Token OMG itu didistribusikan kepada para pemegang Ethereum yang secara otomatis menerima token di wallet mereka. Nah, airdrop ini memicu kenaikan harga OMG dan menarik perhatian luas dalam komunitas kripto, termasuk di platform-platform komunitas seperti Telegram. Nah, terus kemudian pada tahun 2020 yaitu Uniswap atau kode tokennya Uni itu mengubah standar airdrop. Uniswap menjadi simbol kesuksesan airdrop di era DeFi atau Decentralized Finance. Uniswap mengadakan airdrop besar-besaran yaitu mendistribusikan 400 Uni kepada setiap wallet yang pernah menggunakan platform mereka. Nah, banyak komunitas di Telegram yang membicarakan airdrop ini karena setiap pengguna yang aktif bisa menerima token senilai lebih dari $1.000. Wow. Nah, terus kemudian 4 tahun kemudian yaitu pada tahun 2024 tren baru yaitu Hamster Combat dan Dox token. Nah, siapa yang nggak kenal mereka ya kan? Nah, pada tahun 2024 tren airdrop terus berkembang dengan munculnya proyek-proyek baru seperti Hamster Combat dan Dox. Nah, airdrop Hamster Combat menarik perhatian dengan pendekatan yang unik dan humoris. Sementara Dox adalah token yang menawarkan distribusi yang lebih masif dengan 400 juta token yang dibagikan kepada pengguna. Nah, kedua proyek ini sukses menciptakan hype besar-besaran khususnya di grup-grup Telegram yang ramai membicarakan peluang besar dari airdrop ini. Nah, Telegram telah menjadi pusat diskusi bagi komunitas kripto untuk saling berbagi informasi tentang airdrop yang berpotensi menguntungkan. Nah, terus kemudian teman-teman sekarang kita akan bahas apa sih macam-macam airdrop ini. Karena airdrop itu sebenarnya tidak hanya satu macam, tapi banyak sebenarnya. Nah, yang pertama adalah DeFi atau jaringan infrastruktur fisik terdesentralisasi, yaitu merevolusi infrastruktur nyata dengan menerapkan teknologi blockchain dan Internet of Things atau LUT. Ini dapat menawarkan keamanan, efisiensi, dan transparansi
yang ditingkatkan sambil mendemokratisasi akses ke sumber daya penting seperti energi dan transportasi. Nah, jadi sederhananya teman-teman bahwa Devin ini kebanyakan itu dia menyerap data-data historis kita di internet, terus itu kemudian nanti akan dijadikan bandwidth untuk dijual. Nah, bisa dikatakan hal tersebut kegunaannya untuk mengembangkan AI. Nah, terus kemudian jenis airdrop yang kedua yaitu adalah testnet. Nah, intinya teman-teman buat testnet ini adalah tempat kita menguji jaringan. Jadi developer itu meluncurkan aplikasi. Nah, terus kemudian sebelum dia go publik, sebelum dia menggunakan uang beneran atau transaksi beneran, kita diminta untuk menguji jaringannya. Misalkan kita melakukan swap dari token A menjadi token B, terus kemudian kita melakukan bridge dari jaringan A menjadi jaringan B, dan banyak-banyak lagi tas-tas yang lain yang bisa kita kerjakan di sana sesuai dengan requestnya mereka. Nah, intinya pengujian tersebut itu tujuannya untuk menguji apakah aplikasi sudah layak untuk dipasarkan atau aplikasinya sudah layak, tidak ada bug, tidak ada error dan sebagainya. Nah, ketika aplikasi mereka anggap itu sudah lancar, baru kemudian dari testnet itu berubah menjadi mainnet, dan mainnet itu tentunya sudah layak dipakai oleh umum dan transaksinya sudah real atau beneran. Nah, terus kemudian yang ketiga yaitu adalah airdrop berjenis GameFi. GameFi yaitu singkatan dari Game Finance, adalah salah satu tren baru yang muncul dari industri kripto juga ya, yaitu menggabungkan keuangan terdesentralisasi atau disingkat DeFi. Ini seperti mengubah joystick Anda menjadi tongkat ajaib yang mengeluarkan kripto token, item langka dan banyak reward lainnya. Nah, dengan kita bermain di GameFi ini teman-teman, kita akan mendapatkan reward dalam bentuk item-item atau bisa dikatakan NFT juga, itu nanti bisa dijual. Nah, selain itu juga teman-teman nanti akan mendapatkan token. Nah, terus kemudian teman-teman yang jenis airdrop yang keempat itu adalah DApps. Nah, DApps ini adalah aplikasi yang bergerak secara terdesentralisasi, yang berarti tidak ada satu pihak yang mengendalikannya. Nah, aplikasi tersebut mengandalkan sistem blockchain yang menjaga keberlangsungannya melalui beberapa pihak yang biasa disebut sebagai validator. Nah, jadi tidak ada satu pihak yang berkuasa sehingga sulit untuk dimanipulasi atau dirusak. Nah, terus kemudian jenis airdrop yang kelima atau bisa dikatakan yang terakhir itu adalah mini apps. Nah, sebenarnya mini apps ini banyak teman-teman ya. Mini apps itu ada di website juga ada, terus kemudian di Telegram juga ada. Cuman yang paling populer tentunya adalah mini apps yang ada di Telegram. Jadi semua yang kita mainkan di Telegram bisa dikatakan itu adalah airdrop mini apps. Nah, terus kemudian pembahasan selanjutnya bagaimana sih cara kita melihat airdrop yang potensial. Nah, ini adalah tidak kalah penting dan banyak sekali teman-teman yang menanyakan terkait dengan hal tersebut. Nah, sebenarnya untuk melihat apakah airdrop itu potensial atau tidak, sebenarnya ada beberapa yang bisa kita klasifikasi teman-teman ya. Pertama mungkin kita bisa lihat dari segi funding. Apakah proyek tersebut memiliki funding atau tidak? Kalau misalkan dia memiliki funding atau pendanaan itu lebih baik. Terus kemudian kita bisa melihat dari segi tim. Nah, apakah timnya orang-orang yang punya kompeten? Kita bisa melihat rewardnya di Twitter, kita bisa melihat rewardnya di link ID dan sebagainya. Dan yang ketiga kita bisa melihat dari segi partner atau backer atau mungkin biasanya funding atau investor ya, itu sudah jadi satu. Nah, kalau semisalkan race-nya tadi itu masih unclosed atau masih tertutup atau tidak dipublikasi, tapi kalau misalkan kita lihat fundingnya bagus atau investornya bagus, itu nggak masalah. Contoh misalkan ada Binance Lab atau misalkan ada OKX Venture, ada Polychain dan sebagainya. Nah, walaupun dananya itu nggak tertera itu, tapi dengan di backup atau investornya ini adalah perusahaan-perusahaan besar, itu besar kemungkinan proyek tersebut akan potensial. Dan terakhir, untuk teman-teman yang masih pemula dan pengen garap airdrop itu biar early atau tidak ketinggalan, atau teman-teman bisa menggarapnya itu masuk dalam season kosong misalkan. Nah, di sini ada beberapa airdrop yang bisa kita share ya. Dan ini semuanya statusnya masih waiting list. Nah, untuk teman-teman yang belum paham apa itu waiting list, nah jadi waiting list ini adalah daftar tunggu. Nanti ketika teman-teman misalkan masuk ke sana, daftar ke sana, ini teman-teman punya kesempatan untuk menggarap airdrop. Nah, waiting list itu ada dua macamnya. Yang pertama, teman-teman bisa daftar, terus kemudian nanti ketika airdropnya itu sudah launching, teman-teman bisa garap. Nah, dan orang-orang yang tidak masuk dalam waiting list atau tidak daftar sebelumnya, maka dia tidak bisa garap. Ada juga waiting list yang kedua, yaitu teman-teman akan garap dan teman-teman akan punya kesempatan garapnya lebih cepat.
dan teman-teman akan masuk di season kosong. Nah, untuk teman-teman yang belum daftar atau tidak ikut dalam waiting list, nanti akan masuk di season 1. Itu biasanya teman-teman ya. Dan ada juga waiting list yang ketiga, yang itu pembatasan. Misalkan oke, waiting list terbatas hanya 1000 orang. Nah, ketika teman-teman telat, maka teman-teman tidak masuk dalam waiting listnya. Nah, di sini teman-teman ada beberapa garapan yang menurut kami itu cukup potensial dan sekarang statusnya itu masih waiting list. Yang pertama itu adalah Beraton. Nah, terus kemudian yang kedua itu adalah Chain Overa AI. Nah, itu adalah dua contoh airdrop waiting list teman-teman, dan nanti akan kita tambahkan juga dan semuanya akan kita taruh di deskripsi. Oke teman-teman, cukup sekian, semoga video ini bermanfaat dan teman-teman tidak bingung lagi terkait dengan apa sih sebenarnya airdrop. Nah, semoga video ini bisa menjelaskan, mencerahkan dan menambah wawasan kita semua. Thank you, dan jangan lupa like, jangan lupa subscribe bagi yang belum, jangan lupa juga komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.